Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Adi Johar Rambe selaku mahasiswa Teknik Informatika semester 2. Salah satu mahasiswa dari Bapak Andi Muhammad Syafar akan menjelaskan materi logika proposisi yang dimana materi logika proposisi ini terdapat pada salah satu mata kuliah matematika diskrit yang diajar langsung oleh Bapak Andi Muhammad Syafar. Yang pertama, izinkanlah saya menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan logika proposisi. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya menjelaskan bahwasannya logika proposisi itu terbagi atas dua kata yang dimana terdiri dari logika dan terdiri dari proposisi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai logika. Nah, logika di sini memiliki arti bahwasannya apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam dasar pengetahuan dan penalaran kita, maka itu adalah disebut dengan logika, yang dimana logika ini ataupun penalaran yang kita rasakan ataupun yang ada dalam kepala kita ini tidak semerta-merta ada, tapi selalu didasari dengan yang namanya hubungan antara pernyataan ataupun statement. Jadi logika yang masuk di kepala ataupun di nalar kita itu tidak tanpa alasan keluar, tetapi keluar melalui adanya pernyataan dari statement tersebut. Nah, selanjutnya preposisi ataupun proposisi. Nah, proposisi ini sebenarnya memiliki makna ataupun arti ialah sebagai sebuah pernyataan atau kalimat yang deklaratif yang hanya memiliki dua kemungkinan. Apakah kalimat tersebut ataupun pernyataan tersebut itu benar ataupun salah. Nah, dari kedua pernyataan tersebut dari logika dan proposisi ketika digabungkan sudah sangat jelas, yaitu yang dimana ketika kita logika proposisi itu memiliki makna bahwasannya ketika kita menalar sesuatu eh, baik itu kalimat ataupun pernyataan, maka pernyataan tersebut hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu pernyataan tersebut ataupun kalimat tersebut bisa bernilai benar ataupun bisa bernilai salah. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menampilkan mengenai contoh daripada kalimat ataupun kalimat dan ataupun pernyataan proposisi ini. Nah, yang dimana kalimat ataupun pernyataan proposisi ini akan menguatkan statement kita untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan logika proposisi. Nah, selanjutnya, contohnya adalah gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, tentu saja. Namun, apakah semua pernyataan itu adalah sebuah kalimat proposisi? Belum tentu. Tapi apakah kalimat gajah lebih besar daripada tikus ini merupakan sebuah proposisi? Ya, tentu saja benar. Karena eh, nilai kebenaran daripada proposisi ini adalah 100% kebenaran. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya eh, ada pernyataan yang menyebutkan bahwasannya apakah 520 itu lebih kecil dibandingkan 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, tentu saja ini adalah sebuah pernyataan ataupun statement. Namun, apakah ini sebuah proposisi? Ya, tentu saja ini sebuah proposisi. Proposisi tidak hanya ditentukan ketika ia hanya benar, tapi ketika dia salah, dia juga dapat disebut proposisi. Nah, benar atau salahnya sesuatu itu ditentukan dari apakah nilai kebenarannya bisa ditentukan sebagai proposisi. Nah, jadi jika kita bertanya apakah ini sebuah proposisi, tentu jawabannya betul. Tapi apakah nilai kebenaran dari proposisi ini adalah benar? Tentu saja tidak, karena ini adalah hal yang salah. Nah, selanjutnya, pada slide selanjutnya, apakah Y lebih besar daripada 5? Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Ya, tentu saja ini sebuah pernyataan. Dan apakah ini sebuah proposisi kembali? Ya, tentu tidak, karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut itu bergantung pada Y. Nah, sedangkan Y di sini itu tidak ditentukan dan kita belum mengetahui berapa nilai daripada nilai Y sebenarnya ini, kecuali isi nilainya itu diganti dengan angka ataupun variabel yang lebih besar daripada 5 ataupun lebih kecil daripada 5. Barulah kita bisa menentukan bahwasannya kalimat tersebut bernilai proposisi ataupun tidak. Nah, pernyataan jenis ini dapat kita sebut sebagai fungsi proposisi ataupun kalimat terbuka. Pada slide selanjutnya, apakah sekarang tahun 2003 dan 99 lebih kecil daripada 5? Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Ya, tentu saja. Dan apakah ini sebuah proposisi? Ya, tentu saja ya. Namun, apakah nilai kebenaran daripada proposisi itu adalah benar? Ya, tentu saja tidak. Karena kita sekarang tinggal selanjutnya. Apakah
kalimat ini, yaitu tolong untuk tidur kuliah selama kuliah, apakah ini sebuah pernyataan? Tentu tidak, karena pernyataan adalah sebuah statement yang dimana kita telah menyatakan sesuatu. Sedangkan kalimat yang di atas menunjukkan sebuah permintaan, bukan sebuah pernyataan. Nah, apakah ini sebuah proposisi juga? Ya, tentu tidak. Bagaimana sebuah permintaan dapat menjadi sebuah proposisi, sedangkan proposisi hanya ditentukan oleh pernyataan ataupun statement. Jadi permintaan tidak bisa disebut sebagai proposisi karena yang bertindak sebagai proposisi hanyalah kalimat ataupun statement. Jadi sebuah permintaan tidak dapat disebut sebagai proposisi karena hal yang tersebut hanya bisa dilakukan oleh sebuah statement ataupun pernyataan. Nah, contoh nomor 1. Semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Teman-teman bisa membaca bahwasannya semua pernyataan di atas adalah proposisi, yang dimana proposisi ini apakah bilangan tersebut dapat bernilai benar ataupun salah. Jadi ketika pernyataan tersebut salah tetapi nilai kebenarannya adalah benar, maka itu termasuk proposisi. Contoh, 1 lebih kecil daripada 2. Nah, itu adalah kebenaran. Tapi contoh lagi, sapi itu tidak makan susu. Sapi tidak minum susu. Itu adalah sebuah kebenaran. Meskipun sapi tidak adalah sebuah negatif, tetapi kebenaran yang disampaikan yang di dalamnya itu kebenaran, maka itu bisa disebut dengan proposisi. Nah, selanjutnya, pernyataan di sini juga bisa 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 berguna sebagai kalimat berita, yang dimana kalimat berita ini dapat tersusun dari jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir. Nah, ataupun istilah gelas tersebut dengan air, yang dimana kalimat-kalimat ini hanyalah bertindak sebagai kalimat proposisi ataupun kalimat berita yang hanya boleh dilakukan oleh sebuah kalimat statement ataupun pernyataan. Contoh, X tambah 3 sama dengan 8 dan X lebih kecil, lebih besar daripada 3. Nah, proposisi juga dalam simbol matematika dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, dan R. Nah, misalnya P itu adalah 13 adalah bilangan ganjil, dari Q adalah Soekarno adalah alumnus UGM, R sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4, yang dimana P, Q, R di sini mewakili variabel ataupun pernyataan yang berbeda-beda dalam setiap kalimat. Nah, adapun kalimat-kalimat yang tidak termasuk dalam pernyataan, yang pertama adalah kalimat perintah seperti yang di awal tadi, ataupun kalimat pernyataan, kalimat keheranan, kalimat harapan, ataupun kalimat yang selalu diikuti dengan walaupun. Nah, yang dimana kelima kalimat ini tidak dapat disebut sebagai pernyataan, yang dimana kalau tidak kalimat tersebut tidak termasuk dalam pernyataan, maka kalimat tersebut juga tidak akan mendapatkan predikat sebagai kalimat proposisi. Nah, adapun kombinasi proposisi ya karena tadi kita misalkan P dan Q adalah proposisi, maka adapun operator dari pola proposisi yang pertama yaitu konjungsi, yang dimana konjungsi ini kerap kita sapa dengan dan, yang dimana P dan Q diawali ataupun dinotasikan dengan tanda kurung ke atas. Sedangkan disjungsi atau P atau Q itu notasinya ke bawah, ataupun kita biasa sebut dengan or atau akar. Nah, yang ketiga adalah ingkaran ataupun ingkaran yang kita bisa sebut sebagai negation ataupun negatif, yang dimana tidak P notasi ingkaran P, yang dimana ingkaran di sini adalah kebalikan daripada positif daripada sebuah kalimat. Nah, konjungsi ialah merupakan pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung dan, yang dimana jika penghubung kata dan digunakan, kedua kalimat haruslah bernilai benar. Tidak boleh ada salah satu kalimat yang bernilai salah, karena jika ada kalimat salah satu bernilai salah, maka penggunaan yang digunakan bukanlah konjungsi dan, melainkan konjungsi yang lain. Nah, di atas kita bisa melihat bahwasannya ada tabel kebenaran yang akan membuktikan kalimat-kalimat proposisi yang digunakan dalam menyatakan sebuah kebenaran dalam kalimat. Nah, untuk menentukan kabel kebenaran tersebut, kita dapat menganalogikannya dengan sebuah rangkaian listrik seri. Nah, selanjutnya disjungsi. Disjungsi atau or ialah pernyataan gabungan dari dua kalimat yang dimana boleh membolehkan hanya salah satu daripada kalimat tersebut bernilai benar. Jika tadi di kalimat konjungsi harus bernilai benar keduanya, nah di disjungsi ini salah satu kalimat boleh bernilai salah, yang penting salah satu kalimat yang lainnya bernilai benar.
Nah, negasi. Negasi ialah pernyataan yang meniadakan pernyataan yang sudah ada dan dapat dibentuk dengan menulis adalah salah bahwa ataupun tidak. Contoh, saya memilih jika bentuk P-nya adalah saya memiliki buku, maka negasi P-nya adalah saya tidak memiliki buku. Seperti itu. Nah, eh, tabel kebenaran ialah nilai kebenaran dari pernyataan gabungan yang ditentukan oleh nilai kebenaran pernyataan atomiknya dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Cara praktis yang menentukan nilai kebenaran pernyataan gabungan ialah menggunakan tabel kebenaran ataupun truth table, yang dimana tabel kebenaran ini menampilkan hubungan acara antara nilai kebenaran dan pernyataan komik. Nah, tabel kebenaran bisa Anda lihat di tabel di atas bahwasannya dari P, Q, dan juga P dan Q ataupun P or Q. Sekian file review yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.